Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan terus berkarya, konsisten dalam rangka mengembangkan keilmuan kita masing-masing. Pada kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kita, pendalaman kita tentang inovasi di dunia pendidikan. Nah, tema kita kali ini adalah bagaimana peran teknologi informasi dan komunikasi dalam inovasi pembelajaran PAI. Pada saat ini, dunia saat ini telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan masifnya perkembangan pola digital ekonomi, artificial intelligence, big data, robotik, dan inovasi di berbagai sektor. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi dan informasi sudah tidak bisa dihindari. Lalu bagaimana pendidikan merespon dan mengantisipasi hal tersebut? Inovasi apa yang harus dilakukan oleh pendidik dan pengelola lembaga pendidikan agar terus survive mengembangkan dunia pendidikan? Nah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang biasa kita sapa dengan Mas Nadiem Anwar Makarim atau Mas Menteri memberikan resep dalam berinovasi. Mari kita simak bersama-sama pesan Mas Mendikbud Republik Indonesia. Inovasi itu suatu hasil yang terjadi kalau kita berikan, kalau ada 3 resep yang terjadi dalam suatu organisasi. Tiga resep itu adalah: 1. Ada fleksibilitas dan kebebasan atau otonomi untuk bereksperimentasi dan menemukan titik jalan yang tinggi. 2. Diberikan resource yang cukup, ya, dari sisi resource pelatihan, resource ilmu, resource finansial, dan resource mentoring dan coaching. Dan yang ketiga adalah purpose-nya manusia-manusia itu jelas tujuan hidupnya. Kalau 3 kriteria ini sudah terjadi, nggak mungkin institusi pendidikan kita nggak akan improve. Nah, tapi ini sulit untuk mencapai 3-tiganya. Karena kenyataannya banyak sekali aturan, regulasi, dan sekat-sekat yang mempersulit proses inovasi ini terjadi. Kenapa inovasi itu penting, terutama untuk unit pendidikan, baik di perguruan tinggi maupun. Inovasi itu hubungannya sama kompleksitas itu linear. Semakin tugasnya kompleks, kompleksitasnya tinggi, inovasi itu dibutuhkan malah lebih banyak. Semakin tidak kompleks tugasnya, kebutuhan inovasi semakin sedikit. Kalau dilihat dari semua institusi, menurut saya yang level kompleksitasnya tertinggi itu adalah unit pendidikan. Karena bayangin, objeknya, subjeknya itu adalah manusia muda. Ini hal yang menurut saya nggak ada bandingnya sama kompleksitas di dunia teknologi apapun. Mendidik anak itu level kompleksitasnya menurut saya yang paling tinggi. Dan karena itu dia membutuhkan level inovasi yang sangat tinggi. Guru di daerah berbeda, di budaya yang berbeda, di pulau yang berbeda, apakah itu di kampung, di desa, atau di kota, semua itu butuh adaptasi. Semua itu butuh personalisasi, apalagi per murid. Setiap di dalam classroom pun setiap murid itu beda. Talent dia berbeda, kemampuan sosioekonomik mereka berbeda, mindset orang tuanya berbeda. Dan kalau tidak diberikan capability atau trust kepada guru untuk beradaptasi, untuk melakukan berbagai macam inovasinya sendiri di dalam ruang kelasnya dia, kita nggak akan bisa improve. Jadinya ada miskonsepsi antara dulu kita sering membuat aturan karena asumsinya itu meningkatkan mutu, menjaga mutu. Tapi kenyataannya belum kita kaji lagi apakah hal-hal aturan yang kita bikin dulu itu sebenarnya meningkatkan mutu. Low trust society. Semua pihak nggak trust yang lain. Dan yang terjadi adalah perputaran ketidakpercayaan. Sehingga aturan tambah banyak, yang diberikan aturan tambah apatis,
capability-nya jadi turun, dan akhirnya jadi low outcome lagi, tambah aturan lagi, tambah lagi. Nah, terus kita berputar-putar. Jadi menurut saya itu assessment saya, personal hipotesa saya sementara mengenai apa sebenarnya akar permasalahannya. Oke, setelah mengikuti paparan dari Mas Menteri tadi, tentu kita mampu menyimpulkan nilai-nilai apa yang harus kita tanamkan dalam rangka melaksanakan yang namanya inovasi. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi senyatanya telah memberikan sumbangan signifikan dan mendorong terjadinya perubahan dalam dunia pendidikan maupun pembelajaran. Guru bukannya lagi satu-satunya sumber dalam proses pembelajaran. Setidaknya ada 4 revolusi dramatis sebagaimana pendapat Eric Asby yang mengatakan bahwa revolusi di dunia pendidikan itu yang pertama itu adalah terjadi pada saat masyarakat memberikan wewenang dan kepercayaan pendidikan kepada orang tertentu sehingga timbul yang namanya profesi guru. Revolusi yang kedua terjadi saat digunakannya tulisan sebagai sumber belajar di sekolah melalui buku pelajaran. Revolusi ketiga terjadi saat ditemukannya mesin cetak buku yang beragam dan marak tersedia sehingga buku itu dijadikan sumber utama dalam dunia pendidikan. Nah, ini revolusi dalam dunia pendidikan. Revolusi dalam dunia pendidikan yang keempat ialah terjadi saat teknologi komunikasi berkembang sangat pesat, di mana semua bahan, proses, dan bentuk pendidikan dapat ditransfer lewat teknologi. Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh sekolah, pendidikan, dan pembelajaran menghadapi tren zaman seperti ini? Sebuah studi berjudul Digital Citizenship Among Children and Adolescents in Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo, Kementerian P3A bersama UNICEF. Dalam salah satu poin rekomendasinya menyatakan bahwa pihak orang tua dan guru harus langsung terlibat memberikan pengawasan dan pendampingan bagi anak-anak mereka dalam aktivitas digitalnya. Orang tua seyogyanya menjadi teman di jejaring sosial anak, karena disinilah anak-anak dan remaja berselancar di dunia maya. Orang tua dapat bergabung dan berkomunikasi secara intens dengan anak-anak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka di dunia cyber. Pendidikan merupakan faktor kunci dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan dan implementasi kurikulum saat ini yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam pembelajaran mengharuskan guru dan peserta didik menguasai teknologi. Peserta didik dan guru aktif terlibat dalam proses belajar dengan pemanfaatan teknologi, baik sebagai sumber, media, maupun sebagai alat pembelajaran. Paradigma pembelajaran telah bergeser menuju pembelajaran berbasis digital. Model pembelajaran berkembang dalam bentuk pembelajaran elektronik, e-learning, buku elektronik, e-book, kelas online, diskusi online, pembelajaran berbasis online, semuanya serba online. Penggunaan papan tulis dan spidol berganti dengan penggunaan metode atau media notebook, LCD proyektor, dan sebagainya. Printed material buku sumber, modul, dan lembar kerja siswa berganti dengan e-book, digital library, YouTube, dan laman-laman internet. Pembelajaran konvensional, ceramah di depan kelas berganti dengan berbagai model pembelajaran berbasis IT seperti CBT, Computer Based Test, CBI, Computer Based Instruction, Distance Learning, LCC, Learning Centered Classroom, teleconference, dan sebagainya dengan memanfaatkan fasilitas seperti email, WhatsApp, mobile phone, MP3 player, website, blogging, search engine, dan lain sebagainya. Keterampilan dalam penguasaan teknologi merupakan kecakapan hidup atau life skill yang harus dimiliki oleh guru dan peserta didik. Jika tidak, peserta didik akan mengalami kesulitan bersaing. Peran seorang guru sangat krusial dan signifikan dalam hal ini. Untuk itu,
guru juga harus membekali diri dengan penguasaan teknologi informasi. Siswa yang cakap dan terampil dihasilkan oleh para pendidik yang juga harus terampil dan selalu meningkatkan kompetensinya. Peserta didik secara intensif harus dibekali keterampilan dasar menghadapi abad 21 ini. Keterampilan-keterampilan tersebut meliputi critical thinking and problem solving, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, collaboration and communication, kolaborasi dan komunikasi. Ketiga, creative and imagination, kreativitas dan imajinasi. Keempat, citizenship, ialah kewarganegaraan. Kemudian yang kelima, digital literacy, melek digital. Dan yang paling utama adalah student leadership atau kepemimpinan, personal development, kepemimpinan siswa dan pembangunan diri. Nah, merespon tuntutan tersebut, apalagi dalam kaitannya dengan hiruk-pikuk perkembangan teknologi informasi, banyak hal yang harus dikembangkan untuk mengoptimalisasi pembelajaran PAI di sekolah atau madrasah. Setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, perubahan orientasi pembelajaran PAI. Belajar bukan hanya sekedar mengumpulkan pengetahuan. Belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang sehingga menyebabkan munculnya perubahan perilaku. Aktivitas mental itu terjadi karena adanya interaksi individu dengan lingkungan yang disadari pembelajaran PAI di sekolah dianggap kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi bermakna dan bernilai yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik. Diperlukan perubahan paradigma pembelajaran PAI yang bukan hanya terbatas pada orientasi kognitif semata, tetapi juga ranah psikomotorik, afeksi, dan yang paling mendesak adalah aspek sikap dan perilaku keberagamaan. Kedua, pengembangan alternatif pembelajaran PAI. Pengembangan model pembelajaran PAI harus diintegrasikan dengan keseluruhan sistem pendidikan. Generasi milenial saat ini merupakan connected generation, generasi highly mobile, yang selalu terhubung secara online. Mereka merupakan self-learner yang yang senyap mencari sendiri pengetahuan yang mereka butuhkan melalui sang guru, ialah Mbah Google, dan buku babon pelajaran Wikipedia. Mereka adalah generasi melek visual literate, dan melek data literate. Mereka generasi milenial tersebut adalah anak-anak kita, siswa-siswi SMP, SMA, bahkan SD, bahkan yang lebih muda lagi. Maka sebagai pendidik kita harus mampu menjadi pembimbing dalam tumbuh kembang peserta didik. Nah, kehadiran sosial media memang memberikan banyak manfaat, tak hanya menjadi media untuk berkomunikasi, namun juga menjadi sarana untuk mendapatkan beragam informasi-informasi terbaru dan terupdate. Laman jejaring sosial kini tidak hanya merevolusi cara kita berinteraksi dengan sesama. Jika biasanya sosial platform ini digunakan hanya di waktu senggang, kini para siswa mulai beralih ke jejaring sosial untuk memberikan pengalaman baru dalam kegiatan belajar mengajar. Ada berbagai macam cara siswa dalam memanfaatkan platform media sosial saat ini, yaitu tugas kelompok melalui WA atau Facebook, konferensi video, kelas melalui Google Hangout, Google Meet, Zoom, jejaring industri melalui LinkedIn, Q&A melalui Twitter, Reddit atau WA, penelitian dan debat melalui Quora, pengembangan seni dan kerajinan tangan melalui Pinterest, dan banyak media sosial lainnya. Dunia pendidikan perlu mengambil peran aktif. Tidak ada yang salah dengan kemajuan teknologi. Yang perlu kita lakukan adalah memanfaatkannya untuk sesuatu yang positif. Penggunaan media sosial dalam pembelajaran harus menjadi alternatif pembelajaran PAI di sekolah atau madrasah harus dikembangkan dan diinovasi sedemikian rupa sehingga pembelajaran PAI menjadi up to date dan menarik minat para siswa. Penggunaan teknologi informasi dalam model pembelajaran PAI harus terus dikembangkan dan harus ditempatkan sebagai sumber bahan ajar, referensi belajar, dan sumber informasi yang beragam bagi para siswa dan guru. Guru, terutama guru PAI dan orang tua, harus diskenariokan terhubung dalam media sosial dengan para siswa, sehingga apapun aktivitas siswa di sosial media terawasi dan terhubung dengan guru serta orang tua. Grup media sosial diberdayakan dan difungsikan sebagai virtual class yang memungkinkan semua berinteraksi secara imajiner. Inilah inovasi.
Guru PAI tidak terpaku pada 2 jam pelajaran di sekolah, tetapi setiap waktu, kapanpun, dan dimanapun dapat melakukan refreshment, penguatan dan penambahan wawasan pada peserta didik. Laman internet yang terhubung dengan sumber pembelajaran memungkinkan materi pembelajaran disajikan lebih variatif dan menarik. Ketersediaan Al-Quran digital, kitab-kitab hadis digital, kitab-kitab tafsir digital, dan berbagai sumber khazanah Islam yang didigitalisasi inilah yang menjadi solusi alternatif sebagai inovasi pendidikan. Disinilah peran teknologi informasi dalam mengembangkan proses pendidikan. Oke, pada awal perkembangan sekolah mengajarkan kompetensi inti yaitu 3M, membaca, menulis, menghitung. Padahal kecerdasan anak-anak kita lebih lama melampaui batas itu. Telah lama melampaui batas itu, kebutuhan anak sekolah lebih sekedar kompetensi inti tersebut. Sekolah harus mulai membelajarkan anak kita bagaimana cara belajar, diberikan pendidikan yang relevan, dilatih hidup mandiri, berpikir kritis analitis, dorong untuk menjelajahi profesi-profesi baru di masa depan, kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan, dan yang terpenting ajarkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi seperti berpikir kreatif, inovatif, kerjasama tim, dan terkait budaya. Guru dan orang tua harus menekankan pentingnya pendidikan karakter dan soft skill agar kelak anak-anak kita mampu menjadi pribadi yang mandiri dan mempunyai kehidupan yang lebih baik. Guru memegang peranan kunci mengarahkan, memfasilitasi, dan mendampingi peserta didik belajar sendiri. Teknologi informasi harus dimanfaatkan guru untuk membantu peran tersebut. Josh Course mengemukakan, teknologi will never replace great teacher, but technology in the hand of great teacher is transformational. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua bahwa teknologi tidak akan mampu menggantikan peran apapun yang dilakukan oleh seorang guru yang hebat. Tetapi teknologi di tangan guru yang hebat, maka ia mampu mentransformasikan peserta didik yang awalnya biasa saja menjadi hebat, yang awalnya menjadi hebat menjadi luar biasa, dan awalnya luar biasa menjadi tak terhingga. Itulah potensi-potensi yang akan kita kembangkan. Terus berkarya, terus berpikir kreatif, dan terus inovatif. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.